Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Anji, I-nya 3. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis metode pembelajaran digital. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ada 5 jenis metode pembelajaran digital yang dapat kita ketahui. Yang pertama, ada pembelajaran menggunakan metode mobile learning. Mobile learning atau m-learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone atau HP yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. Di dalam mobile learning, adapun contohnya ialah pembelajaran berbasis video dan audio. Penggunaan visual dan suara dalam pembelajaran seluler membantu menjaga perhatian pelajar dan meningkatkan retensi informasi. Itu sebabnya sebagian besar kursus berbasis video. Contoh yang bagus dari aplikasi pembelajaran berbasis video adalah Edisi TED. TED Ed adalah cabang pendidikan dari platform teknologi, hiburan, dan desain. Video-video TED Ed mencakup cakupan subjek yang sangat luas dan durasinya bervariasi. Setelah setiap video, TED Ed mendorong pelajar untuk menjawab pertanyaan melalui kuis singkat, mengeksplorasi sumber daya tambahan, dan mendiskusikan apa yang mereka pelajari dengan pelajar lain. Kuis dan latihan dalam video ini mengubah pemirsa pasif menjadi peserta aktif. Metode ini sangat cocok untuk siswa karena guru pendidikan tinggi dapat menggunakan kuis dan tes yang dioptimalkan untuk seluler untuk menguji pemahaman siswa terhadap suatu mata pelajaran. Mereka bahkan dapat menggunakan alat khusus seperti Quizlet untuk memungkinkan guru menggunakan kuis, permainan, kartu flash, dan video untuk membantu siswa berinteraksi dengan konten dengan cara yang sesuai bagi mereka. Yang kedua, ada pembelajaran menggunakan media sosial. Di era globalisasi ini, teknologi semakin maju. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempelajari sesuatu dan menambah ilmu. Kali ini kita akan membahas 2 jenis media sosial yang sering digunakan untuk pembelajaran. Yang pertama, ada YouTube. Saat ini, YouTube menjadi salah satu media alternatif yang banyak digunakan oleh sebagian besar siswa sebagai sumber belajar tambahan, membantu penyelesaian tugas, dan sebagai sarana informasi serta hiburan yang juga didukung oleh penyediaan fasilitas internet oleh sekolah. Melalui media pembelajaran menggunakan YouTube, siswa dan mahasiswa dapat memahami suatu materi secara lebih cepat daripada mempelajari melalui buku pelajaran. Karena biasanya media pembelajaran dibuat menarik, sehingga siswa dan mahasiswa tidak akan merasa jenuh. Hal ini disinyalir dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dan mahasiswa. Yang kedua, ada TikTok. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial TikTok sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas dari peserta didik dalam proses pembelajaran daring. Peserta didik dapat secara bebas menuangkan kreativitasnya melalui TikTok dengan berbagai fitur yang beragam. Pengguna TikTok termasuk pendidik dan ahli di berbagai bidang membuat video pendek yang informatif dan edukatif tentang berbagai topik. Ini bisa berupa penjelasan singkat tentang konsep-konsep akademis, tips studi, atau fakta menarik tentang topik tertentu. Kelebihan menggunakan TikTok. Yang pertama, TikTok memungkinkan pembuat konten untuk berkreasi dengan berbagai efek visual dan suara, menjadikannya menarik bagi pelajar. Dan selanjutnya yang kedua, ada popularitas. Sebagai platform yang populer, TikTok memiliki potensi untuk menjangkau banyak orang, termasuk para pelajar, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran. Lanjut yang ketiga, pembelajaran menggunakan game. Pembelajaran dengan game adalah metode pengajaran yang mengintegrasikan elemen-elemen permainan ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan partisipasi aktif siswa dalam mempelajari berbagai topik atau keterampilan. Game-based learning menggunakan mekanisme seperti aturan, tantangan, umpan balik, dan reward untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Adapun contoh game yang pertama ada Minecraft Education Edition. Minecraft Education Edition adalah versi khusus dari game sandbox populer Minecraft yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Game ini memungkinkan siswa untuk membangun
mengeksplorasi dan berkolaborasi dalam lingkungan virtual 3D. Guru dapat menggunakan Minecraft untuk mengajarkan konsep seperti matematika, sains, sejarah, bahasa, dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, ada Dragon Box. Dragon Box adalah seri game edukasi yang mengajarkan konsep matematika seperti aljabar dan persamaan kuadrat dengan cara yang menyenangkan dan gamifikasi. Game ini menggunakan pendekatan visual dan interaktif untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dimengerti. Dan yang ketiga, ada Duolingo. Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan elemen-elemen game seperti poin, level, dan peringkat untuk memotivasi pengguna dalam mempelajari bahasa baru. Aplikasi ini menyediakan pelajaran interaktif, kuis, dan tantangan yang membuat proses belajar bahasa menjadi lebih menyenangkan dan adiktif. Dari ketiga contoh game tersebut, merepresentasikan berbagai subjek dan pendekatan dalam game-based learning. Dengan mengintegrasikan elemen permainan ke dalam proses pembelajaran, siswa dapat menjadi lebih termotivasi, terlibat secara aktif, dan meningkatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran menggunakan layanan cloud. Pembelajaran dengan cloud atau cloud-based learning mengacu pada pemanfaatan teknologi cloud computing dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan akses ke materi pembelajaran, sumber daya, dan aplikasi melalui internet, sehingga tidak terikat pada lokasi fisik atau perangkat tertentu. Cloud-based learning menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan kolaborasi yang lebih baik dalam lingkungan belajar. Contoh yang pertama, ada Google Classroom. Google Classroom adalah platform cloud yang disediakan oleh Google untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Guru dapat membagikan materi, tugas, dan kuis secara online, sementara siswa dapat mengakses dan mengirimkan tugas mereka melalui Classroom. Fitur kolaborasi juga memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proses proyek kelompok secara real time. Yang kedua, ada Google Drive. Google Drive adalah platform penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi berbagai jenis file seperti dokumen, presentasi, spreadsheet, dan banyak lagi. Sebagai alat pembelajaran, Google Drive memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses, memungkinkan siswa dan pengajar untuk berkolaborasi secara real time, berbagi materi pembelajaran, dan mengaksesnya dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, pengelolaan tugas, dan kerja kelompok yang efisien. Dengan memanfaatkan teknologi cloud, pembelajaran dapat menjadi lebih fleksibel, terjangkau, dan dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Hal ini memungkinkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan yang lebih luas, serta mempromosikan pembelajaran seumur hidup. Yang kelima, pembelajaran menggunakan augmented reality atau AR. Pembelajaran dengan augmented reality atau AR adalah metode pengajaran yang mengombinasikan objek atau informasi virtual dengan lingkungan dunia nyata secara real time. Teknologi AR memungkinkan siswa untuk melihat dan berinteraksi dengan konten digital yang ditambahkan ke lingkungan sekitar mereka melalui perangkat seperti smartphone, tablet, dan kacamata khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif, interaktif, dan kontekstual. Contoh aplikasi pada AR yang pertama, ada Google Expedition AR. Google Expedition AR adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Google untuk mendukung pembelajaran berbasis augmented reality. Aplikasi ini memungkinkan guru dan siswa untuk mengeksplorasi objek 3D dan lingkungan virtual yang terkait dengan berbagai topik seperti sains, sejarah, dan geografi. Siswa dapat melihat objek seperti dinosaurus, monumen bersejarah, atau planet dalam ukuran skala melalui perangkat mereka, seolah-olah objek tersebut hadir di ruangan kelas. Dengan menggunakan Google Expedition AR,
Siswa dapat mengamati dan berinteraksi dengan objek virtual dari berbagai sudut pandang, memperoleh informasi tambahan, dan terlibat dalam diskusi dan aktivitas terkait. Guru dapat memadu eksplorasi dan memberikan penjelasan yang relevan. Sementara siswa dapat berkolaborasi dan berbagi pengalaman belajar mereka secara langsung. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi augmented reality atau AR untuk membawa konten pembelajaran ke dalam lingkungan nyata, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, visual, dan bermakna. Dengan demikian, AR dapat membantu meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan retensi pengetahuan siswa dalam berbagai subjek pembelajaran.